Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas nih warna terbaru dari benang iris. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Seperti yang teman-teman ketahui, saya sebenarnya pernah membahas benang iris ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat video lengkapnya, review lengkapnya, bisa langsung klik link di atas ini ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas warna-warna terbaru dari benang iris nih teman-teman. Jadi benang iris itu adalah benang yang menurut saya tuh menarik banget ya, karena ini memang ada sedikit metaliknya atau ada shiningnya gitu, ada shimmer-shimmernya. Nah, seperti kita langsung lihat di sini, kayak gini, ini adalah warna terbaru dari benang iris yang menurut saya warnanya tuh bagus banget ya teman-teman. Jadi yang seperti teman-teman pernah lihat ya, kalau benang iris ini termasuk benang yang kecil gitu ya, atau kategori 2. Biasanya menggunakan hakpen itu ukuran 2,5 mili sampai 3 mili nih teman-teman. Bahkan ukuran 2 mili pun masih bisa menggunakan benang iris ini. Dan untuk gramasinya, satu package-nya ini adalah 50 gram, kemudian bahannya itu adalah 100% polyester. Warna-warna terbarunya ini banyak banget ya teman-teman, menurut saya ini menarik banget untuk bikin sebuah project gitu. Misalnya kalau mau bikin tas, atau mau bikin amigurumi, itu surprisingly bisa banget loh menggunakan benang iris ini. Untuk komposisi dan teksturnya, ini memang kurang lebih sama dengan benang iris yang terdahulu ya teman-teman, yang membedakan hanya warnanya saja nih. Kalau misalnya kita mau reminder sedikit nih, komposisi atau tekstur dari benang iris itu dia adalah pilinannya itu adalah tali kur nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pemula nih baru cobain ngerajut gitu, kalau menggunakan benang iris ini sebenarnya enak juga nih teman-teman, karena memang benangnya tuh nggak gampang split atau breakout. Tetapi di sini yang perlu dihati-hati adalah jangan menggunakan hakpen yang terlalu tajam nih teman-teman. Karena kalau terlihat di sini ya, ini ada pilinan metaliknya. Jadi kalau misalnya hakpennya itu terlalu tajam, biasanya itu gampang tersangkut dan akhirnya itu kayak lepas gitu atau patah nih teman-teman. Nah, ini harus dihati-hati terutama bagi teman-teman pemula. Saya sendiri kemarin nih cobain untuk bikin amigurumi ya, amigurumi kecil untuk bikin gantungan kunci menggunakan benang iris, karena saya penasaran banget nih sebenarnya, karena teksturnya itu walaupun dia polyester, benang iris ini sama sekali nggak bikin tangan itu pegel atau kaku gitu benangnya, tetapi dia tuh lembut banget nih teksturnya. Bahkan saya terpikir untuk bikin produk-produk wearables gitu ya menggunakan benang iris ini. Memang kenyamanannya itu pasti akan lebih kurang nyaman ya kalau dibandingkan benang-benang katun gitu, tetapi untuk benang iris ini bisa dikombinasikan dengan benang katun atau benang akrilik untuk menambahkan kelembutannya seperti itu. Nah, ini adalah contoh amigurumi yang udah saya bikin, hasilnya seperti ini dan ini tuh lucu banget ya teman-teman. Jadi bisa banget untuk bikin amigurumi walaupun memang bentuknya itu kecil ya, karena memang dia benangnya tuh termasuk yang benang kecil. Nah, untuk teksturnya sendiri ketika bikin amigurumi hasilnya seperti ini. Memang ada sedikit ini ya teman-teman, ada tekstur yang memang agak sedikit susah. Jadi mungkin bentukan amigurumi kalau menggunakan iris itu jangan terlalu yang rumit, jadi bentukannya tuh yang lebih gampang. Selain membuat amigurumi, benang iris ini juga bisa untuk bikin tas nih teman-teman, tas atau dompet, kemudian home decor seperti taplak meja atau mau bikin sarung bantal, itu bisa banget nih teman-teman. Untuk produk wearable saya sebenarnya belum mencoba secara langsung ya teman-teman, tetapi kalau misalnya untuk bikin topi atau mau bikin vest-vest yang simple gitu, itu masih bisa menggunakan benang iris. Tetapi memang karena dia komposisinya itu adalah polyester, tentu kenyamanannya itu pasti akan kurang nyaman gitu ya, lebih enak menggunakan benang katun atau benang akrilik atau linen seperti itu. Tetapi teman-teman bisa mencampurnya atau mengkombinasinya dengan benang-benang tersebut supaya lebih nyaman. Kalau misalnya teman-teman mau bikin seperti sweater gitu ya atau kardigan menggunakan benang iris, itu sebenarnya bisa atau enggak sih? Jawabannya bisa, tetapi memang dia akan terlihat itu bener-bener yang kayak agak sedikit kaku dibandingkan benang katun. Nah, kira-kira dari teman-teman semua nih, adakah yang pernah mencoba benang iris? Kalau sudah, boleh share ceritanya di kolom komentar di bawah ya. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang iris. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!